Ngajuin sertifikasi halal, yang didapat malah upaya pemerasan. Bila dipenuhi, bisa sampai miliaran rupiah. Hal itu dialami oleh founder Almas Fried Chicken, Okta Wirawan. Jadi, 6 bulan lalu, Okta ini ngajuin sertifikasi halal untuk restoran cepat sajinya Fried Chicken Almas. Namun, setelah 6 bulan proses pengajuan itu, sertifikasi halal produknya nggak kunjung selesai. Okta mengaku ada oknum yang sengaja mempersulit dirinya untuk mendapatkan sertifikat itu. Lebih miris lagi, oknum itu mencoba memeras dirinya. Oknum itu memungut biaya berlebihan sampai ratusan juta, padahal tarif resminya hanya ratusan ribu rupiah. Bahkan ada oknum yang mematok biaya tambahan berdasarkan jumlah cabang dan karyawan. Jika ditotal, biaya yang harus dikeluarkan Okta mencapai miliaran rupiah. Nggak tahan dengan upaya pemerasan itu, Okta akhirnya melaporkan hal itu kepada Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Haikal Hasan. Mereka pun akhirnya bertemu untuk membahas pengaduan Okta. Menurut Haikal, seharusnya proses pengurusan sertifikasi halal itu mudah, cepat, dan murah. Tapi Haikal mengakui memang masih ada nih oknum-oknum yang sengaja mempersulit proses itu, yang pada ujungnya meminta sejumlah uang yang cukup besar. Haikal pun meminta kepada Okta agar menyampaikan kepada pengusaha lainnya jika mengalami pungutan untuk nggak segan melapor kepadanya. Bila menemukan pungutan liar seperti ini, jangan ragu untuk melapor ke BPJPH, ucap Haikal. Kumpulkan bukti-bukti, jangan takut laporkan kepada kami, ucapnya tegas. Hambatan mendapat sertifikasi halal nggak saja dialami oleh Fried Chicken Almas ya. Sebelumnya juga dialami oleh Mie Gacoan. Mie Gacoan adalah merek dagang jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia. Merupakan anak perusahaan dari PT Pestapora Abadi. Berbeda dengan Fried Chicken Almas, Mie Gacoan ini terhambat karena nama-nama produk yang mereka miliki. Nama mie iblis, mie setan, es genderuwo, es tuyul, es sundel bolong, dan es pocong yang mereka miliki ini dianggap nggak memenuhi persyaratan yang ditetapkan LP POM MUI. Nama-nama itu dianggap mengarah kepada kebatilan. Akhirnya, Mie Gacoan pun mengalah dengan mengubah nama produk-produknya. Mie iblis diganti dengan mie home pimpa, mie setan diganti dengan Mie Gacoan, es genderuwo diganti dengan es gobak sodor, dan yang lainnya. Tapi yang dialami oleh Fried Chicken Almas lebih serius sih, karena mengarah kepada pemerasan. Haikal Hasan mestinya nggak sekedar meminta melapor kepada dirinya. Dia seharusnya menindaklanjuti pengaduan Okta dengan melakukan investigasi kepada jajarannya dan pihak-pihak lainnya yang memang terlibat dalam proses pengajuan sertifikasi halal itu. Seperti yang kita ketahui nih, dalam proses sertifikasi halal ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses itu. Pertama adalah BPJPH, kedua Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan ketiga MUI. Permohonan dan pemeriksaan dokumen dilakukan oleh BPJPH. Setelah lolos, pemohon diminta untuk melakukan pemeriksaan produk ke LPH. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI yang akan membuat fatwa berdasar hasil pemeriksaan itu. Setelah diberikan fatwa halal oleh MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal itu. Nah, di ketiga pihak itu, di manakah Okta mengalami pemerasan? Haikal Hasan harus membongkar praktek kotor itu. Yuk, Pak Haikal Hasan, bongkar praktek kotor sertifikasi halal.